Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 各位主内弟兄姐妹们平安。 Kita akan memulai persekutuan doa Rabu malam hari ini. 我们将开始线上晚祷会。 Nah, kita dapat saling mendukung di dalam doa. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, sekalipun kita masih berada di rumah masing-masing. 虽然我们各自在不同之处，但我们可以彼此代祷，同心敬拜主。 Mari kita menghadap Tuhan, kita bersaat teduh. 这时候，我们来到主的面前，我们安静预备心。 Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." 以赛亚书44章第31节，但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Mari kita bersatu di 我 dalam 们来 doa. 同心祷告。 Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, sekalipun kami masih berada di dalam rumah masing-masing, tetapi kami rindu ya Tuhan, bersekutu, berdoa bersama di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan, khususnya kepada kami. Ketika kami menjalani hidup kami, berkat Tuhan mengalir di dalam hidup kami. Tuhan memberkati kesehatan kami. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha kami. Tuhan sudah memberkati anak-anak kami yang masih dalam pendidikan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu bagi kami. Pada saat ini kami menyatikan hati iman kami kepadamu, di dalam kami bersama berdoa, bersama memuji dan menyembah Tuhan. Hadir Engkau ya Tuhan bersama dengan kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan kepadamu, Engkau akan mendengar, Engkau akan menjawab pada waktunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syukur. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian People Need the Lord. 亲爱的弟兄姐妹们，为进入感恩祷告之前，我们一同赞美神。人们需要主。 人们走过我身旁，他们眼中流露出，心中空虚愁烦，走向未知路，人生路程艰难，承认心恐惧，欢笑颜色心哭泣，耶稣能医治，人们需要主。 人们需要主，在你们破灭之时，好为人开路。人们需要主。 人们需要主，何时我们才知
们需要主。Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dalam 我们再来唱一次，人们走过我身旁。人们走过我身旁，他们眼中流露出心中空虚与愁烦，走向未知路。人生路程极艰难，承认心恐惧，欢笑颜色心哭泣，耶稣能医治。人们需要主，人们需要主，在美门破灭这层，他为人开路。人们需要主，人们需要主，何时我们才真？人们需要主，何时我们才真？人们需要主。Saat ini kita akan bersama berdoa syukur, kita bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang sudah kita terima sepanjang minggu ini. 这是我们进入感恩祷告，我们同心感谢上帝在本周内的同在和他所侍奉的恩典。 Kita bersyukur untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk pendidikan anak-anak, bahkan aktivitas kehidupan khususnya di dalam satu minggu ini. 我们感谢上帝的所托付的安康、生意、置业和学业，在这本周内的， Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami menikmati berkat Tuhan sampai saat ini. Berkat-Mu tidak pernah berhenti bagi kami. Sekalipun terkadang kami tidak menyadarinya ya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau tetap memelihara, menjaga, dan menyertai kami. Terima kasih kami dapat melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan anak-anak kami masih dapat mengikuti pendidikan. Sudah mulai ada yang tatap muka ya Tuhan. Terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 40 ayat 6, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. 诗篇40篇第6节，上帝的话如此说：耶和华我的神啊，你所行的奇事，并你向我们所怀的意念甚多，不能向你陈明。若要陈明，其实不可胜数。 Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian Chu Ho Gao Ping An. 我们再来唱一首福建的歌，主给我平安。 主和我平安，
主和我平安，我耶稣今天我和我平安，主和我平安，主和我平安，我耶稣今天我和我平安，我心目平安，我心目平安，因为耶稣今天我和我平安，我心目平安，我心目平安，因为耶稣今天我和我平安。 Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, Tuhan Yesus memberikan damai. 主和我平安，主和我平安，我耶稣今天我和我平安，主和我平安，主和我平安，我耶稣今天我和我平安，我的心目平安，我的心目平安，因为耶稣今天我和我平安，我的心目平安，我的心目平安，因为耶稣今天我和我平安，因为耶稣今天我和我平安。 Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan untuk setiap dosa, setiap kesalahan yang sudah kita lakukan. Biarlah pengampunan datangnya daripada Tuhan bagi kita. 主内弟兄姐妹们，这时候我们要同心恳求主赦免我们一切的罪孽和过犯，无论是在言语、思想、行为，让所有赦免都从上帝而来。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Ya Tuhan, pada saat ini kami dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu. Hancur perasaan kami ketika kami mengingat setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Ketika kami menyakiti orang-orang yang kami kasihi di tengah-tengah keluarga kami. Menyakiti hati sanak saudara kami, menyakiti orang lain, bahkan menyakiti hati Tuhan. Melalui perkataan, melalui perbuatan, bahkan pemikiran kami ya Tuhan. Malam hari ini dengan kerendahan hati dan perasaan menyesal, kami datang kepadamu memohon pengampunan. Biarlah darah Kristus yang Maha Suci tetap menyucikan dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami diperbaharui, kami juga terus mau bertumbuh dan berjuang untuk tidak jatuh di dalam dosa. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji firman Tuhan bagi setiap kita yang mengaku dosa. 上帝的话对那些肯认罪的人说， Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 约翰一书第1章第9节，上帝的话如此说：我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Saatnya kita akan mendengarkan renungan firman 这时候 Tuhan. 我们要听牧师分享神的话。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang sudah memelihara kehidupan kami. Malam hari ini kami bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan, mau berdoa bersama-sama, dan kami mau belajar dari firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih, memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi peneguh iman kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, sekali lagi selamat malam. Firman Tuhan yang akan kita baca dan akan direnungkan, saya ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Melalui firman Tuhan yang kita baca ini, saya memberi tema renungan malam hari ini adalah hal kecil yang membahagiakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meremehkan atau mengabaikan perkara-perkara kecil di dalam kehidupan kita. Semua hal yang terjadi, yang kita lakukan dapat bermula dari hal-hal yang kecil, sehingga akhirnya nantinya berakhir dengan hal-hal yang menjadi luar biasa. Memang benar Bapak Ibu, tindakan besar akan mendatangkan hasil yang besar pula. Tetapi bukan berarti tindakan kecil bisa mendatangkan hal yang kecil saja. Tindakan kecil juga bisa mendatangkan hal-hal yang besar dan luar biasa. Banyak orang merasa enggan memulai sesuatu hal dengan perkara-perkara atau hal-hal yang kecil. Maunya segera langsung mengadakan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar. Termasuk mungkin juga di dalam melayani Tuhan. Ada orang mungkin ingin mau melayani Tuhan, langsung terlibat di dalam perkara yang besar di tengah-tengah gereja. Ya, misalnya saja langsung berdiri di atas mimbar, memimpin pujian, ataupun ikut satu kegiatan yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padahal semua bidang pelayanan yang ada di gereja, di hadapan Tuhan sama pentingnya dan sama besarnya. Sehingga diperlukan orang-orang yang dengan tulus mau melayani Tuhan. Untuk menjadi besar, terkadang harus dimulai dari hal yang kecil, mulai dari bawah, melalui proses yang panjang. Baik di dalam hal kesetiaan, ketekunan, juga komitmen. Jika dari perkara-perkara yang kecil ini, kita tetap setia melakukannya, maka Tuhan pun akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Tetapi kalau dalam perkara kecil saja,
kita tidak setia, bahkan banyak mengeluh. Bagaimana ada orang ataupun Tuhan mau mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu mari mulai belajar setia mengerjakan tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun itu kelihatannya kecil dan sederhana menurut penilaian manusia. Contohnya, kita melihat orang di dalam Alkitab melakukan perkara yang luar biasa sejak dari kecil, hal-hal kecil. Daud adalah contoh bagaimana dia setia melakukan hal-hal kecil. Ketika diperintahkan Tuhan melalui orang tuanya untuk menggalakkan domba ayahnya. Ya mungkin jumlahnya belum banyak, masih di bawah 10 ekor. Tetapi dia dengan setia dan tekun, bahkan terkadang dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya dari binatang buas. Karena kesetiaannya, Daud tersebut dalam hal kecil akhirnya Tuhan memilih dia menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bergembira melalui nats yang tadi kita bacakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita bersyukur Tuhan sudah memilih kita untuk dikuduskan, kemudian dikasihinya. Bahkan Tuhan menjadikan saya dan kita semua sebagai sahabatnya Allah. Sahabat-sahabatnya Allah. Kalau kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 15-16, kita dijadikannya sebagai sahabatnya Allah. Kita layak bersukacita karena Allah melalui Tuhan Yesus telah menjadikan saya dan kita semua orang pilihannya. Jadi ketika kita sudah dipilih oleh Allah menjadi rekan, teman, sahabat, bahkan rekan sepelayanannya, apa yang harus kita lakukan supaya sukacita dan kegembiraan tetap menetap di dalam hidup kita, sekaligus dialami dan dapat dirasakan oleh orang lain, sesama kita. Paulus ini tadi, di dalam kitab Kolose ini tadi, mengingatkan kita supaya kita melakukan hal-hal berbelas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembahan, lembutan, kesabaran, dan lain sebagainya. Jadi kita harus tetap hidup bersama-sama dengan orang yang ada di sekitar kita. Ketika Tuhan memanggil dan memilih kita, bukan berarti Dia menempatkan kita terpisah dari orang-orang yang ada di dunia ini. Kita tetap harus hidup berdampingan bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi mengatakan hal yang diperlukan adalah kesetiaan. Karena kesetiaan adalah karakter yang harus dimiliki setiap orang percaya. Jika kita ingin mendapatkan peningkatan ataupun promosi dari Tuhan yang mempercayakan kita. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 22 dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Jadi apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia, keberhasilan tidak bisa diraih dengan sekejap mata, langsung begitu saja terjadi. Semuanya melalui proses tahap demi tahap, dan pastilah dimulai dari hal-hal yang kecil, ya, terlebih dahulu. Ketika hal-hal yang kecil masing-masing bagian melakukannya, kemudian dipersatukan, ini menjadi satu rangkaian dan akhirnya menjadi sebuah perkara yang besar. Jadi kesetiaan saya dan kesetiaan kita mengerjakan perkara-perkara yang kecil akan mendorong, bahkan menuntun untuk mendapatkan keberhasilan yang besar, Bapak Ibu. Nasihat yang dilakukan oleh Paulus tadi di dalam nats yang kita baca,
ketika kita bisa menghayati, ketika kita terus-menerus berjuang untuk tinggal di dalam persahabatan bersama dengan Tuhan Yesus. Hal yang harus kita lakukan adalah melalui kehidupan kita adalah mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Seperti di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus menginginkan kita peduli kepada orang lain. Tuhan mengajari kita untuk kita peduli dengan keadaan, dengan lingkungan, dengan sesama, dengan sekitar kita. Kita bisa melakukan kepedulian kita ketika kita melihat ada empati, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan pertemanan kita, di tengah kehidupan kekeluargaan kita, bahkan di kehidupan lingkungan kita. Kepedulian kita tidak mesti harus memberikan berupa pemberian harta. Namun bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, ya ketika saja ada di lingkungan rumah kita, ternyata air karena sudah baru hujan atau hujan datang, air tergenang. Rupanya di situ ada sampah plastik yang menutup saluran air. Ya, jadi kalau semua orang tidak mau peduli, akan semakin tinggi genangan air. Kalau kita mau mengambil sampah plastik tersebut sehingga saluran air menjadi lancar, sehingga air tadi yang tergenang bisa mengalir. Ini ada pedulian kita yang sederhana. Ataupun kita sedang berempati kepada teman atau sahabat kita yang sedang berduka atau sedang bersedih atau sedang mengalami pergumulan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepedulian kita bukan hanya berupa pemberian uang ataupun harta kita, tetapi bisa juga pikiran ataupun tenaga kita. Bapak Ibu, kita akan melihat video singkat tentang hal sederhana, hal kecil yang dilakukan tapi membuat orang mendapatkan kebahagiaan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan orang lain yang dapat membangkitkan atau membunuh kepedulian kita, tetapi adalah kita sendiri. Ketika kita membangkitkan rasa empati dan peduli kita, maka ketika kita melatih terus, maka ini akan semakin kepedulian kita semakin besar kepada orang lain. Jadi hal yang dapat membunuh dan membangkitkan kepedulian dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Dengan demikian ketika kita hidup peduli kepada orang lain, bahkan ke tengah lingkungan kita, orang lain dapat bersukarita, dapat berbahagia. Ayat yang kita baca tadi bagian terakhir mengatakan, dan di atas semuanya itu
kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi kasihlah menjadi dasar yang menggerakkan kita untuk peduli kepada sesama, kepada teman, kepada sahabat kita. Ketika kita berjalan ataupun ketika berjumpa dan dapat berbagi dengan orang lain, ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dan berusaha menyelesaikan mungkin agenda dan rencana-rencana kita, ketika kita hidup di tengah-tengah keluarga, di dalam komunitas sebagai teman dan sebagai sahabat, ketika kita mau menunjukkan sikap-sikap yang tampaknya sederhana, tetapi di dalamnya mencerminkan kasih, kebaikan hati, perhatian, dan pengampunan, maka akan dapat dirasakan oleh orang lain. Kasih Tuhan Yesus mengalir melalui kehidupan kita. Itu adalah tindakan kasih. Kehadiran kita membuat orang lain merasa bersukacita, merasa berbahagia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari melalui renungan singkat yang malam hari ini, hal kecil dapat kita lakukan untuk membahagiakan teman, sahabat, bahkan diri kita sendiri. Kepedulian kita tidak membuat kita menjadi bangkrut ataupun jatuh miskin. Namun sebaliknya, ketika peduli itu kita pupuk, itu akan memperkaya diri kita dengan sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari, melalui renungan firman Tuhan ini, kita didorong untuk melakukan hal-hal sekalipun kecil, tetapi dapat membahagiakan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu sudah kami renungkan, sudah kami dengarkan, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tebus, Tuhan kasihi, kami tetap hidup berdampingan dengan orang lain di dunia ini. Kami harus memupuk rasa peduli kami kepada orang lain, sehingga kehadiran kami dapat dirasakan dengan sukacita oleh orang lain. Tolong kami, Roh Kudus menggerakkan hati kami, untuk kami semakin peduli kepada orang lain, kepada jemaat gereja, kepada pelayanan gereja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama kita kembali memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita berdoa bersama-sama untuk beberapa topik doa dengan pujian "Oh Lord, hear my prayer." 主所爱的弟兄姐妹们，我们一同赞美神，求主听我祷告，然后我们同心为着迹象祷告思想代祷。主听我祷告，主听我祷告，恳求你听我求，主听我祷告，主听我祷告，听我恳求着神。 Sekali lagi. 我们唱再一次。听我祷告，主听我祷告，恳求你听我求，主听我祷告，主听我祷告，听我恳求着神。 听我恳求着神。
Yang pertama kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. 第一的，我们特别为印尼国家代祷。 Kita doakan pemerintah kita mulai dari presiden, para menteri, bahkan kepala daerah di dalam membangun Indonesia supaya semakin maju, ekonomi semakin membaik, dan kesejahteraan masyarakat semakin merata. 为我国的总统、各部长、地区长官们祷告，让政府能把印尼建设得更先进，经济会越来越好，社会福利也能更加幸运。 Kita doakan beberapa daerah yang mengalami beberapa bencana alam seperti banjir bandang, biarlah pemerintah dapat segera menolong masyarakat yang menjadi korban. 我们也为一些地区正在面临天灾，如山洪爆发祷告，使政府也能帮助那些受难者。 Kita juga berdoa untuk penanganan COVID-19, khususnya di dalam antisipasi pandemi gelombang ketiga. 我们也为疫情防控做事祷告，特别是一起这个第三波的疫情。 Supaya masyarakat Indonesia tetap patuh pada protokol kesehatan dan vaksinasi yang terus digencarkan di seluruh Indonesia supaya terbentuk herd immunitas. 我们也愿我们印尼人民仍然遵守健康协议和疫苗接种，让我们的国能得到这个群体免疫。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan Yesus, kami doakan untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah yang saat ini sedang memimpin bangsa kami. Mulai dari Presiden, Bapak Joko Widodo, seluruh para menteri, para kabinet, Engkau memberkati juga kepala-kepala daerah yang membangun, merencanakan pembangunan di seluruh daerah ya Tuhan. Kami doakan supaya sinergi terjadi pembangunan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa juga supaya ekonomi bangsa kami semakin baik, pulih, dan semakin maju. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat merata di seluruh daerah Indonesia. Bapak yang di surga, kami terus mendoakan untuk beberapa daerah yang mengalami bencana alam. Misalnya banjir bandang di daerah Batu Malang ya Tuhan. Kami berdoa biarlah pemerintah, bahkan pemerintah daerah dapat membantu masyarakat yang mengalami korban bencana ini ya Tuhan. Kami doakan juga untuk penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Khususnya antisipasi terjadinya gelombang ketiga ya Tuhan. Kami berdoa biarlah masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak lengah dengan keadaan yang mulai bebas ya Tuhan saat ini. Dengan demikian Tuhan, vaksinasi yang gencar-gencar digerakkan, biarlah terbentuk komunitas, imunitas komunitas ya Tuhan, sehingga pandemi ini dapat dilalui dengan baik, dapat diatasi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk gereja. 接下来我们要为本堂祷告。 Kita doakan gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok daerah, supaya hamba Tuhan dan jemaatnya tetap semangat, tetap bertumbuh di dalam iman. 我们为偏远地区的教会祷告，并神的仆人和会友们都能有火热的心和信心成长。 Kita doakan juga GMI Bethlehem Pematang Siantar, kita doakan hamba Tuhan yang melayani, majelis yang ada, bahkan pengurus, bahkan jemaat, pelayanan secara daring maupun pelayanan tatap muka yang sudah dimulai secara bertahap. 我们也为先导卫理玻璃恒堂祷告，为神的仆人、执事们啊、会友们啊，我们为他们祷告。我们也将要开始有线实体聚会和正在运行的这个线上崇拜祷告。 Kita doakan juga pembangunan gereja kita supaya tetap berjalan terus. Kita doakan para panitia, bahkan pekerja, dan dana yang masih kita butuhkan supaya dapat dicukupkan. 我们为建堂委员、工人和需用的资金祷告，让一切都能顺利的进行并按时完成。 Mari kita berdoa. 我们来开声祷告。 Bapa yang di surga, kami buat berdoa untuk gereja-Mu, gereja yang ada di Indonesia, baik yang ada di kota maupun di daerah-daerah pelosok-pelosok ya Tuhan.
Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan jemaat yang ada di dalam situasi kondisi yang ada saat ini, mereka tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan, tetap bertumbuh iman dan percaya mereka kepada Engkau. Kami juga doakan untuk gereja kami, GMI Bethlehem Pematang Siantar ini. Kami berdoa setiap hamba-Mu yang melayani di tempat ini, Engkau memberkati, mengurapi, Engkau memberkati juga majelis, pengurus, dan jemaat gereja-Mu di tempat ini, supaya pelayanan yang dilakukan masih tetap dilakukan baik secara daring maupun pelayanan tatap muka yang sudah dilakukan secara bertahap, boleh dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya, menolong kami untuk kami bertumbuh di dalam iman. Bapa yang di surga, kami terus berdoa untuk gereja-Mu yang sedang membangun di tempat ini. Kami bersyukur pembangunan masih tetap berjalan sampai saat ini. Engkau memberkati panitia yang memikirkan tahap demi tahap pembangunan ini. Engkau memberkati pekerja supaya Tuhan mereka Bapak bekerja dengan baik, menjauhkan dari kecelakaan kerja. Engkau memberkati ya Tuhan kebutuhan dana yang masih diperlukan begitu besar. Kami percaya ini adalah rumah Tuhan. Oleh sebab itu, kami percaya Tuhan dapat mengirimkan orang yang mendukung di dalam pembangunan gereja-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat gereja. 接下来我们要为会友们的家庭祷告。 Biarlah setiap jemaat dapat mengikuti ibadah dan terus bertumbuh di dalam iman, walaupun mereka mengikuti persekutuan dan ibadah secara daring. 但愿会友们的家庭能相处和睦，在信心中成长，甚至在晚上仍然能热情的参与崇拜和团契。 Kita juga berdoa untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk keluarga, untuk pertumbuhan anak-anak mereka dan pendidikannya. 我们也为会友们的事业、置业和他们孩子们的成长和教育祷告。 Kita doakan jemaat yang baru mendapatkan anak di tengah-tengah keluarga Peter, supaya anak dan ibu, anak ini tetap bertumbuh menjadi anak yang baik dan sehat. 我们也为我们的会友彼得他们刚有生孩子了，我们为他们祷告，让这个孩子都可以健康的成长。 Kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit, jemaat yang lanjut usia, Tuhan tetap memelihara kesehatan mereka dan Tuhan memberikan sukacita. 我们也为病痛年老的会友们祷告，愿上帝赐予他们健康的身体和喜乐的心。 Mari kita berdoa. 我们来开声祷告。 Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat gereja-Mu dimanapun berada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa, sudah lama kami tidak bertatap muka, berkumpul bersama ya Tuhan. Tetapi kami berdoa, biarlah Tuhan melawat mereka satu persatu. Ibadah persekutuan yang secara daring mereka ikuti, ini membawa mereka untuk teguh di dalam iman dan boleh bertumbuh di dalam Engkau. Mereka menghadapi keadaan saat ini bersandar kepada Engkau saja. Bapa yang di surga, kami juga terus berdoa untuk pekerjaan, untuk usaha yang jemaat-Mu lakukan saat ini. Engkau memberkati menjadi saluran mengalirnya berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Engkau memberkati anak-anak mereka, pertumbuhan anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka, baik yang ada di Kota Pematang Siantar maupun di luar Kota Pematang Siantar. Jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Engkau memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga jemaat-Mu Peter yang Tuhan sudah memberikan anak di tengah-tengah keluarga. Engkau memberkati anak ini bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang beriman kepada Engkau. Engkau memberkati orang tuanya, ibunya, dan Peter, Tuhan menolong di dalam membimbing anak ini untuk percaya bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Engkau memberkati pengobatan yang dilakukan, berkati obat-obatan yang mereka minum, menjadi sarana kuasa Allah bekerja, memulihkan, menyembuhkan, mengangkat suara penyakit mereka ya Tuhan.
dengan Kami penyakit percaya mereka melihat kuasa kasih Tuhan yang dapat memulihkan dekat dalam hidup dan memberikan kesembuhan kembali Terima kepada kasih Bapa. saudara-saudari kami yang Dengan Tuhan sedang saja. mengalami sakit penyakit. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang selanjutnya kita doakan sekolah PKMI Pematang Siantar dan Amik Parbina. Kita doakan melalui yayasan, setiap dosen, guru, staf maupun pegawai. Mereka bekerja dengan baik, menjadi berkat, bahkan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. 我们为这先导卫理学校和阿密巴宾纳大传，就是董事们、老师们、讲师们、童工们都能好好的工作，以己被主重用来荣耀他。 Kita doakan saat ini untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang masih terbatas, supaya berjalan dengan baik, tetap mengikuti protokol kesehatan. 我们也为学校正在准备的有线面授课堂教学祷告，愿神带领一切都能顺利的进行。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolahmu, Sekolah Metodis Pematang Siantar, PKMI, dan Amik Parbina ya Tuhan. Kami bersyukur gerejamu dapat terlibat di dalam dunia pendidikan ini ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, pembinaan karakter yang dilakukan di tengah-tengah sekolahmu boleh membawa siswa-siswi ini dibentuk karakter yang benar, menyongsong masa depan dan cita-cita mereka. Kami doakan untuk setiap dosen, untuk setiap guru, untuk setiap pegawai, staf, dapat bekerja dengan baik. Sekolah ini menjadi berkat di kota ini, di dalam membimbing, membina siswa-siswi yang sudah dipercayakan sekolah di sekolah ini. Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah semuanya dipakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Jika saat ini pembelajaran sudah dilakukan dengan tatap muka, walaupun secara terbatas dengan melakukan pembelajaran bergelombang ya Tuhan. Biarlah kami tetap patuh dan mengikuti protokol kesehatan, mengantisipasi keadaan yang ada ya Tuhan, sehingga tidak terjadi lonjakan ya Tuhan virus ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap guru dapat mengawasi dengan baik. Terima kasih, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita doakan kota kita, tempat kita tinggal, kita doakan pemerintah kota di dapat membangun kota ini semakin maju lagi. 最后的，我们为我们的城市祷告，让我们先打的政府能领导城市更加进步。 Kita doakan masyarakat yang tinggal di kota ini, biarlah walaupun berbeda bahasa, suku, kepercayaan, kita boleh hidup rukun, saling menghargai, saling menolong satu dengan yang lain. 我们为先达的人民祷告，虽然在不同宗族、语言和宗教的社会中都能和谐相处，相互尊重。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Ya Tuhan, kami doakan kota kami, tempat kami tinggal saat ini ya Tuhan. Engkau memberkati kota ini, keamanan, ketertiban, boleh terjamin ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kota, dapat memikirkan pembangunan yang ada di tengah kota ini ya Tuhan. Supaya kota ini menjadi kota yang ramah, menjadi kota yang indah. Kami bersyukur jika kota ini menjadi daerah transit tempat pariwisata ke Danau Toba. Sehingga kota ini setiap menjelang liburan ya Tuhan, weekend, ramai sekali ya Tuhan. Oleh sebab itu Engkau memberkati pemerintah kota dapat memikirkan yang terbaik demi kemajuan kota ini. Kami doakan untuk masyarakat yang tinggal di kota ini, baik yang melalui kota ini secara transit ya Tuhan. Walaupun kami berbeda suku, berbeda latar belakang, bahasa, bahkan kepercayaan kami, biarlah kami boleh hidup rukun, saling bertoleransi, saling menghormati, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya untuk menjaga kota ini di dalam keamanan dan ketertibannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup persekutuan doa malam hari ini.
弟兄姐妹们，今天的晚祷会到此结束。 Mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. 我们来念主祷文。 Bapa 我们 kami 在 yang di 天上的 surga, 父，愿人 dikuduskanlah 不住你的名 namamu, 为圣， datanglah 愿你的国家 kerajaanmu, 临， jadilah 愿你的旨 kehendakmu 意 di 行在 bumi 地上， seperti di 如同 surga. 行在天上。 Berilah kami pada 我们 hari 日的 ini 领 makanan 记得 kami yang 赐给我们， secukupnya, 赐 dan 我们， ampunilah kami akan 如同我们 kesalahan 赐给我 kami, 们的。 seperti kami 不 juga 叫我们 mengampuni 入 orang 试 yang 探，救 bersalah 我们 kepada 脱离 kami. 试探。 Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengarahkan hati dan menerima berkat daripada Tuhan. Maka anugerah dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus akan memberkati kehidupan kita, pekerjaan, keluarga, mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan mengikuti waktu teduh. Amin，默祷。 Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu, mari kita tetap semangat menjalani hidup kita, tetap mengikuti protokol kesehatan supaya pandemi ini tidak melonjak kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.